Aku juga tahu, Bu. Seperti kata anak yang lain. Dan dia lalu bilang, seperti kebakaran. Lalu longsor. Oh iya ya Kak. Iya benar. Jadi ada di lingkungan kita ini bencana alam yang bisa saja terjadi kapanpun. Oh, kayak gempa Kak. Iya, termasuk gempa salah satunya. Halo adik-adik dan sahabat Erlangga, bertemu lagi dengan Kak Budi Baik Budi nih. Nah, kali ini Kak Budi bersama sahabat Kak Budi nih. Namanya Eli. Nah, Eli dan Kak Budi kali ini mau memperkenalkan sebuah buku yang keren. Yang namanya, judul dari bukunya adalah Yuk Bantu Sesama. Seperti apa nih isi bukunya? Karena buku bagus ini adalah terbitan dari penerbit Esensi, teman-teman. Nah, Eli kenapa ya? Kelihatannya Eli sedih banget sih hari ini. Kenapa sih Eli? Iya Kak. Kenapa? Aku sedih. Sedih kenapa? Aku kasihan. Kasihan sama siapa? Teman-temanku. Teman-teman kamu? Kenapa teman-teman kamu? Mereka kena musibah. Musibah? Iya. Musibah apa? Musibah. Oh, yang kemarin ada gempa? Iya. Oh iya benar teman-teman. Belum lama ini kan ada musibah gempa ya di Cianjur ya. Dan Eli merasa kasihan. Iya, aku sedih. Oh, kasihan sekali bener teman-teman. Aku tahu. Eli. Iya. Eli tidak perlu bersedih karena ada yang bisa kita lakukan loh terhadap teman-teman kita di sana. Bener? Iya, kebetulan nih. Sama seperti buku yang akan Kak Budi ceritakan nih. Yaitu yang berjudul Yuk Bantu Sesama. Oh gitu. Iya, nah kita dengarkan ceritanya ya. Eli juga ya. Oke Kak. Nah, jadi teman-teman, dalam buku seri Belajar Pancasila terbitan penerbit Esensi ini, nah di dalamnya ini ada cerita yang menarik tentang sebuah sekolah yang bernama SD Bhinneka Jaya. Oh, Bhinneka Jaya. Ya, Bhinneka Jaya. Di Bhinneka Jaya ini anak-anaknya adalah anak-anak yang hebat. Hebat? Iya. Nah, suatu pagi ibu guru sedang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak di SD Bhinneka Jaya. Lalu ibu guru bertanya, apakah anak-anak mengetahui apa saja jenis bencana alam? Aku tahu. Iya, dalam cerita itu teman-teman juga tahu. Mereka lalu menjawab, aku tahu Bu, kata salah satu anak menjawab, seperti banjir. Iya benar. Aku juga tahu Bu, seperti kata anak yang lain. Dan dia lalu bilang, seperti kebakaran. Lalu longsor. Oh iya ya Kak. Iya benar. Jadi ada di lingkungan kita ini bencana alam yang bisa saja terjadi kapanpun. Oh, kayak gempa Kak. Iya, termasuk gempa salah satunya. Nah, lalu Bu Guru pun bertanya kembali. Teman-teman tahu kira-kira apa yang menyebabkan banjir? Kira-kira Eli tahu tidak? Apa yang kira-kira menyebabkan banjir? Tahu. Apa? Air. Iya, itu air yang membawa akibatnya. Tapi sebelum itu apa ya? Banjir itu kenapa bisa terjadi banjir? Nggak tahu. Lalu ibu guru pun menjawab. Jadi teman-teman, yang menyebabkan banjir adalah sampah yang menyumbat aliran air. Oh gitu Kak. Iya. Jadi kalau teman-teman membuang sampah sembarangan, maka bisa saja terjadi banjir karena harusnya tempat-tempat yang dialiri air saat hujan turun dipenuhi oleh sampah dan itu akan membuat banjir di sekitar kita. Oh iya ya. Iya.
Lalu teman-teman apakah tahu kira-kira kenapa juga terjadi longsor? Longsor? Iya, Longsor apa, Kak? longsor itu kata Bu Guru lagi adalah proses terjadinya tanah ataupun dataran yang amblas ke bagian bawahnya atau dia bisa runtuh menimpa apapun yang di bawahnya. Tanahnya maksudnya bisa jatuh ke bawah. Iya, bisa jatuh ke bawah. Itu kenapa? Nah, kata Bu Guru lagi dalam buku ini, teman-teman, longsor bisa terjadi juga karena ulah manusia yang menebang pohon sembarangan dan tidak melakukan reboisasi kembali atau menanam kembali. Nah, jadi tanah-tanah itu tidak punya lagi resapan air untuk menahan air-air yang turun. Oh, jadinya longsor. Iya, bisa jadi longsor juga. Seperti juga ada bencana juga yang baru terjadi juga seperti gempa juga yang baru dirasakan oleh sahabat-sahabat kita di Cianjur kemarin. Iya, aku sedih. Nah, tapi kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Iya, Kak. Nah, dalam cerita di buku ini, Bu Guru lalu bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman juga suka membuang sampah sembarangan? Tidak dong. Nah, apakah teman-teman juga suka melihat orang-orang ataupun mau melihat orang-orang yang suka menebang hutan? Tidak. Nah, makanya kita harus menjaga lingkungan kita agar juga tidak terjadi bencana alam, teman-teman. Iya, ya. Nah, lalu setelah jam pelajaran usai, Ibu Guru pun mempersilahkan untuk kembali pulang. Nah, lalu saat di rumah, seorang murid SD Bhinneka Jaya melihat sebuah berita tentang terjadinya bencana alam di dekat daerah mereka. Gitu, Kak? Iya, ternyata hujan yang terus-menerus terjadi membuat terjadinya banjir di lingkungan dekat tempat tinggal mereka. Esoknya, sang anak yang bernama Alex itu pun mengumpulkan teman-temannya untuk berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, akhirnya Bu Guru dan seluruh pengajar di sekolah memberitahukan bahwa kita semua bisa membantu teman-teman yang terkena musibah banjir. Alex pun bersama teman-teman dengan semangat ingin membantu mereka. Caranya apa, Kak? Iya, jadi Alex dan teman-teman di SD Bhinneka Jaya mulai mengumpulkan baju-baju layak pakai, lalu juga uang yang bisa mereka berikan untuk membelikan kebutuhan bagi teman-teman yang terkena musibah, dan mereka menyalurkannya ke teman-teman yang terdampak musibah itu. Oh, gitu, Kak? Iya, wah itu adalah cara yang baik, Eli, untuk kita membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Oh, aku jadi tahu, Kak. Berarti kita bisa seperti itu. Iya, kamu juga bisa menolong teman-teman seperti yang baru saja terjadi gempa itu, kita berikan bantuan kepada mereka. Oh, iya juga ya. Nah, akhirnya dari buku ini kita tahu bahwa ada hal yang bisa kita lakukan untuk menolong teman-teman yang terkena musibah bencana. Maka dari itu, seperti judul bukunya, yuk bantu sesama. Nah, gitu Eli. Jadi, dalam cerita itu juga Ibu Guru mengajarkan bahwa teman-teman semua bisa membantu, atau sahabat-sahabat kita semua yang di luar sana bisa membantu siapapun yang terkena musibah. Karena itu juga jadi salah satu bagian dari butir-butir Pancasila, Eli. Oh iya, benar-benar, Kak. Wah, aku senang banget. Sekarang aku tahu aku bisa menolong teman-teman yang kesusahan. Nah, tahu kan sekarang caranya kan? Iya, Kak. Kenapa lagi? Udah nggak usah sedih, iya. Kan tadi Eli sudah tahu caranya. Kita bisa bantu dengan baju layak pakai, dengan membelikan kebutuhan mereka. Eli tidak perlu sedih lagi. Eli kan sudah tahu caranya. Bukan itu, Kak. Kenapa? Masih sedih? Aku bukan sedih lagi. Kenapa? Sakit nih, tanganku kejetit. Oh iya, maaf. Iya, yang nggak saja. Iya, ngomong dong kalau tadi kayak gitu. Ya udah, Eli, kalau gitu kita segera bantu teman-teman kita yang kesusahan ya. Karena
Yuk bantu sesama adalah merupakan salah satu butir dari Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Eli? Oke Kak, aku langsung ya berangkat ya. Iya, kita kumpulin dulu teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi cerita tentang Yuk Bantu Sesama dari buku seri Belajar Pancasila yang diterbitkan oleh penerbit Esensi. Kalian bisa dapatkan di toko-toko buku terdekat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita dari Kak Budi dan Eli. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi cerita-cerita selanjutnya. Dah. Dadah.